I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Ramadan Hikmah, Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Eka Sakti Padang. Nah, di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan judul pembahasan atau materi yaitu Perdagangan Internasional, yang dosen pengampunya adalah Ibu Reni Reskita SPD MPDE. Baik, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan kita kali ini, yaitu perdagangan internasional. Nah, apa sih perdagangan internasional itu? Yuk sama-sama kita bahas. Perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang atau jasa, dan dilakukan melewati batas suatu negara. Seperti yang ada di gambar di samping saya. Berikut yaitu manfaat dari perdagangan internasional. Nah, dari kegiatan tersebut juga menimbulkan manfaat nih teman-teman. Yang pertama yaitu meningkatkan cadangan valuta asing dan devisa negara. Yang kedua, dapat mencukupi kebutuhan dan akan barang-barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Misalnya, negara A memproduksi barang ini sementara negara B tidak memproduksi barang ini, dan dari situlah mereka dapat bertransaksi barang atau jasa yang sama-sama dibutuhkan oleh salah satu negara tersebut. Yang ketiga, menjalin kerjasama dan persahabatan antara negara. Nah, dari transaksi tadilah dapat menimbulkan kerjasama dan persahabatan antar negara. Jika transaksinya berjalan dengan baik, maka persahabatan antar negara pun akan baik. Nah, yang keempat itu memperluas lapangan kerja. Nah, memperluas lapangan kerja ini artinya yaitu dapat dari peningkatan hasil produksi barang dan jasa yang telah diproduksi tersebut, juga akan meningkatkan pula kesempatan kerja bagi masyarakat serta mengurangi jumlah pengangguran. Contohnya saja, banyak negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri gitu, baik di restoran, kapal, hingga pusat pelatihan, bahkan di pekerjaan yang sangat layak di luar negeri sana. Begitupun sebaliknya, tenaga kerja dari luar negeri juga banyak yang telah bekerja di Indonesia. Nah, poin berikut mendorong semangat berprestasi dan bersaing. Nah, bersaing ini dalam artian bersaing secara sehat ya teman-teman sekalian. Berikut, menjaga stabilitas harga, menciptakan efisiensi dan spesialisasi, dan menumbuhkan output dalam negeri dan peningkatan pendapatan nasional. Nah, meningkatkan pendapatan nasional ini artinya sama dengan meningkatkan kemakmuran negara. Sebab adanya perdagangan internasional ini dapat membuat kemakmuran bagi setiap pelaku ekonomi di suatu negara. Para produsen akan makmur dengan jika profitnya meningkat dan cara menjual barang dan jasanya ke berbagai negara dengan sedikit hambatan tarif maupun non-tarif. Baik, poin berikutnya yaitu faktor pendorong perdagangan internasional. Nah, apa sih yang mendorong terjadinya kegiatan perdagangan internasional ini? Nah, yang pertama itu ada perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini kita pasti sudah tahu bahwa setiap negara ini memiliki perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita lihat saja dari negara maju ya, contohnya. Mereka memiliki intelektual atau pengetahuan yang lebih luas, yang lebih tinggi daripada negara berkembang. Sebab ya itulah kemampuan yang mereka miliki gitu, dan teknologi yang mereka ciptakan sudah sangat canggih dan sangat modern sekali ya teman-teman. Nah, yang kedua itu perubahan iklim. Yang ketiga adanya spesifikasi. Yang keempat, tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang. Seperti yang telah saya sebutkan tadi ya, bahwa misalnya negara A tidak
ada memproduksi barang ini, tapi mereka butuh, sementara negara B memproduksi barang ini, lalu mereka perjualbelikanlah barang tersebut ke negara A gitu ya, dan terjadilah transaksi perdagangan internasional. Nah, poin berikutnya yaitu adanya perbedaan selera. Jangankan setiap negara, setiap individual pasti memiliki perbedaan selera yang sangat berbeda-beda. Nah, begitupun dalam kegiatan perdagangan internasional ini. Yang berikutnya itu perbedaan sumber daya alam. Nah, ini sangat spesifik sekali ya teman-teman. Kita ketahui bahwa di negara kita, yaitu negara Indonesia, yang terkenal akan sumber daya alam yang sangat-sangat banyak dan sangat-sangat luas ya teman-teman. Sehingga banyak negara-negara yang ingin memperebutkan sumber daya alam kita. Nah, dari situlah jika pemerintah kita tidak bekerja secara tegas dan efektif gitu, maka nantinya sumber daya alam kita ini akan habis oleh orang-orang yang serakah atau negara-negara yang serakah yang ingin mengambil keuntungan di negara kita ya teman-teman sekalian. Berikutnya yaitu faktor penghambat. Nah, yang pertama yaitu ada perbedaan mata uang antar negara. Tentu ini menjadi faktor penghambatnya karena sering sekali terjadi transaksi yang gagal karena perbedaan mata uang ya teman-teman. Yang berikut yaitu terjadinya perang. Nah, terjadinya perang ini juga berdampak loh teman-teman pada kegiatan perdagangan internasional ini, sebab perang tersebut telah menghancurkan segala fasilitas atau bangunan-bangunan sehingga memperlambat kegiatan ini atau menghambat jalannya kegiatan ini gitu, kegiatan perdagangan internasional. Berikutnya yaitu keamanan suatu negara. Nah, jika suatu negara itu tidak aman, maka terhambatlah perdagangan internasional. Kurs mata uang yang tidak stabil, kebijakan perdagangan internasional. Yang berikutnya menurunnya kesejahteraan suatu negara, dan ini juga menjadi faktor penghambat perdagangan internasional sebab tidak ada investor yang mau masuk gitu menginvestasikan modal mereka jika kesejahteraan di negara kita itu menurun atau memburuk gitu. Yang berikutnya yaitu sumber daya alam yang berbeda-beda juga menjadi faktor penghambatnya. Nah ya, dan banyak lagi faktor penghambat lainnya. Oke, baik, kita masuk kepada poin selanjutnya, teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional ini mencoba memahami setiap negara melakukan perdagangan dengan negara lain. Yang pertama yaitu dari teori merkantilisme yang menyatakan bahwa satu-satunya cara bagi suatu negara untuk mencapai kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit impor. Nah, maksudnya mereka memandang bahwa kekayaan itu dari emas, perak, dan lain-lain. Jadi mereka melakukan ekspor yang sebanyak-banyaknya atau mereka menjual sebanyak-banyaknya dan menyedikitkan membeli atau mengimpor dari negara luar. Teori selanjutnya yaitu teori keunggulan mutlak dari Adam Smith yang menyatakan bahwa negara yang melakukan perdagangan internasional dengan negara lain, jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak, maka negara tersebut akan melakukan ekspor dan impor barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak gitu ya. Nah, maksud dari keunggulan mutlak ini ialah sebuah negara pada umumnya mengungguli negara lain secara mutlak dalam hal memproduksi produk atau komoditi. Nah, ini dapat terjadi jika berhasil untuk menghasilkan barang dengan biaya produksi yang jauh lebih murah tentunya ya. Baik, yang ketiga yaitu teori keunggulan komparatif dari David Ricardo yang menyatakan suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif karena dapat memproduksi barang dengan biaya yang relatif lebih murah dibanding negara lain. Dengan kata lain, keunggulan komparatif ini merupakan keunggulan yang dimiliki suatu negara karena memiliki keunggulan yang lebih besar pada suatu barang dibanding barang lain, sedangkan negara lain memiliki kelemahan yang lebih kecil pada barang lain. Berikutnya yaitu teori ketersediaan faktor produksi dari Heckscher dan Ohlin, yaitu mereka membasiskan keunggulan komparatif menjadi dua faktor. Yang pertama faktor endowment. Faktor endowment itu merupakan kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara. Yang kedua faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan dalam proses produksi, apakah labor intensity atau capital intensity. Poin berikutnya yaitu
kebijakan perdagangan internasional. Nah, apa itu kebijakan perdagangan internasional? Kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan pemerintah atau negara, baik langsung maupun tidak langsung, untuk memengaruhi komposisi arah suatu bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Nah, ini ada kebijakan perdagangan bebas namanya ya teman-teman. Nah, kebijakan perdagangan bebas ini kebijakan perdagangan yang menginginkan kebebasan dalam perdagangan, sehingga tidak ada rintangan yang menghalangi arus produk dari dalam dan dari luar negeri, tentu sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku ya teman-teman, tidak asal bebas dengan kehendak diri sendiri. Yang berikutnya yaitu kebijakan perdagangan proteksionis. Nah, apa itu proteksionis? Proteksionis adalah kebijakan ekonomi yang mengetatkan perdagangan antar negara melalui cara-cara seperti tarif barang impor, batas kuota, dan berbagai peraturan pemerintah yang dirancang untuk menciptakan persaingan adil menurut para pendukungnya antara barang dan jasa dan barang dan jasa impor dan barang dan jasa dalam negeri. Baik, yang pertama yaitu ada yang namanya kuota. Pasti istilah kuota yang paling sering kamu dengar adalah kuota internet Anda tidak mencukupi. Dalam konteks impor, yang dimaksud dengan kuota adalah jumlah suatu barang yang bisa diimpor dalam suatu periode tertentu. Nah, kuota impor ini sudah diprediksi sebelumnya sehingga seharusnya tidak mengganggu industri dalam negeri. Yang kedua itu ada subsidi. Nah, kebijakan subsidi ini adalah kebijakan yang bertujuan untuk menekan harga barang produksi lokal. Jadinya produksi lokal lebih murah deh dibanding produk impor. Baik, yang berikutnya ada premi. Nah, premi ini adalah salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk memajukan ekspor. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan memberikan premi kepada badan usaha atau industri yang melakukan ekspor. Nah, pemberian premi banyak bentuknya loh. Bentuknya antara lain berupa bantuan biaya produksi serta pemberian pajak dan fasilitas lain. Berikutnya yaitu larangan impor. Larangan impor adalah kebijakan yang diberlakukan jika suatu negara diharuskan untuk menghemat devisanya. Selain itu, barang-barang yang dianggap berbahaya juga akan dikenakan kebijakan larangan impor. Jadi, kamu harus ingat ya, bahwa tidak semua barang bisa diimpor, oke? Nah, berikutnya yaitu ada dumping. Ada udah pada tahu belum sih apa itu dumping? Kamu sudah pernah dengar nggak sih istilah dumping? Nah, dumping adalah penetapan harga barang yang diekspor lebih murah dibandingkan harga jual di dalam negeri. Ada kondisi tertentu yang harus kamu perhatikan jika ingin menerapkan kebijakan dumping ini. Kamu dapat melakukannya jika pasar dalam negeri berada di dalam kendali pemerintah. Tapi, kamu tahu nggak sih kebijakan dumping ini sudah dilarang loh? Wah, kenapa dilarang ya? Kebijakan ini dilarang karena bisa mematikan persaingan penjual lain. Jadi harap diingat ya teman-teman sekalian, kebijakan ini sudah nggak dipakai lagi. Ya, berikut yaitu diskriminasi harga. Nah, apa sih yang dimaksud dengan diskriminasi harga? Diskriminasi harga adalah penetapan harga barang yang berbeda-beda untuk masing-masing negara. Contohnya, dengan jenis barang yang sama, harga jual di negara A akan berbeda dengan harga jual di negara B, sehingga harga barang di negara B bisa saja lebih murah dibanding harga barang di negara A. Nah, kebijakan ini dilakukan berdasarkan perjanjian untuk memenangkan persaingan serta untuk memperoleh keuntungan yang besar gitu. Baik, ada itu namanya larangan ekspor. Nah, yang tadi larangan impor, yang sekarang larangan ekspor. Sesuai dengan namanya, larangan ekspor adalah kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi antara lain karena adanya alasan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Waduh, kok banyak ya alasannya? Contohnya apa sih? Nah, ini contohnya dari alasan ekonomi, salah satunya yaitu larangan ekspor karena ingin mendorong perkembangan industri lokal. Jadi, supaya industri lokalnya terus berkembang dan tidak manja gitu ya guys.
dengan kebiasaan mengekspor. Nah, contoh lain dari alasan politik yaitu dilarangnya ekspor minyak bumi di negara Timur Tengah, misalnya Irak. Hal ini dikarenakan ada campur tangan politik dari PBB dan Amerika Serikat dalam bentuk embargo ekonomi. Nah, itulah tadi kebijakan perdagangan proteksionis. Berikut poin selanjutnya yaitu tujuan kebijakan perdagangan internasional ini. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan atau apapun, kita harus tahu tujuan kita apa untuk melakukan hal tersebut. Pertama itu mengendalikan impor dan ekspor, di mana jika tidak dikendalikan maka akan menjadi suatu bencana nantinya ya teman-teman sekalian, yang akan menjadi permasalahan bagi setiap negara gitu. Yang kedua yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, dari kebijakan tersebut juga dapat tujuannya yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu menyehatkan neraca pembayaran. Nah, dari kebijakan situlah kita dapat mengambil laporan atau kesimpulan untuk membuat laporan neraca pembayaran kita secara efektif dan secara konsisten ya teman-teman sekalian. Ya, berikut yang tujuan yang keempatnya yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Nah, dari kebijakan tersebut kita dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat yang pengangguran. Nah, yang kelima yaitu tujuan kebijakannya melindungi industri dari sektor-sektor lain di dalam negeri. Nah, dari kebijakan tersebutlah bertujuan untuk melindungi industri dari sektor-sektor di dalam negeri. Oke, baik, sekian dari materi yang telah saya bahas dan yang telah saya presentasikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, baik saya yang pembaca maupun yang mendengar. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, see you.